Kejaksaan Agung bongkar aliran dana korupsi BTS yang rugikan negara 8 triliun rupiah, minta PPATK kerjasama. Untuk mendalami aliran dana uang dalam kasus korupsi BTS, Kejaksaan Agung meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Bekerja sama dengan PPATK, Kejagung akan menelusuri kemana saja mengalirnya kerugian negara dalam kasus korupsi menara BTS Kominfo. Sebagaimana diketahui, kerugian dalam kasus ini mencapai 8,32 triliun rupiah dari nilai proyek 10 triliun rupiah. Pasti koordinasi ke PPATK, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, Kamis, 18 Mei 2023. Akan tetapi, Febri mengungkapkan bahwa tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman dari hasil penghitungan kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Itu sedang kita dalami. Pasti butuh waktulah, kan baru hari Senin, katanya. Dari pengumuman hasil penghitungan pada Senin, 15 Mei 2023, lalu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa kerugian negara dalam korupsi Tower BTS ini berasal dari 3 hal, yaitu biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengungkapkan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis, evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari, serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian negara 8.320.840.133.395 rupiah, ujar Ateh dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung pada Senin, 15 Mei 2023. Duduk perkara kasus korupsi BTS. Terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022, ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Sebagai informasi, pembangunan BTS ini dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Akan tetapi, pada perjalanannya muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa sehingga dalam proses pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat.